Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam acara Morning Night Call GPIB yang diselenggarakan oleh Departemen Telkes GPIB. Malam hari ini, sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, jika pada saat ini kami boleh bersama-sama hadir kembali, akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat dimampukan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang ke-32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-32 yang menyatakan, pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah pembacaan kita, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, yang biasa kita kenal dengan imago Dei. Sehingga kita menjadi makhluk yang memiliki akal budi. Dan kemampuan inilah yang membuat kita sering mengandalkan daya pikir sendiri. Seolah kita mampu menghadapi seluruh persoalan tanpa Tuhan. Akibatnya, seringkali kita menomorduakan Tuhan. Padahal sehebat, sepintar apapun kita sebagai manusia, akal kita tetaplah terbatas. Dan dampaknya, kita sering salah melangkah saat mengambil suatu keputusan. Peristiwa yang dialami oleh Yakub di Sungai Yabok mengingatkan kepada kita semua bahwa seharusnya kita bersandar pada penyertaan Allah. Kita tidak boleh bergantung pada apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan. Tetapi harusnya kita bergantung kepada Allah dan bersandar kepadanya. Untuk itu marilah dari peristiwa Yakub ini kita belajar bahwa marilah senantiasa kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Yakub yang sudah mengalami pembaharuan menjadi Israel, dia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Begitu juga kita yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Yesus Kristus, tentunya harus ada perubahan di dalam kita menyikapi kehidupan ini. Andalkanlah Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa.
Bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, ketika Engkau kembali menyapa kami dengan pembacaan Alkitab di malam hari ini, melalui kisah yang dialami oleh Yakub, ketika Engkau mengubahkan ia menjadi Israel, menjadi pribadi yang mengenal akan Engkau. Kami juga rindu untuk Tuhan senantiasa ubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga menjadi Israel yang hidup, yang lebih mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memberkati bagi acara Morning Night Call Departemental Kes GPIB. Biarlah kiranya melalui kegiatan ini semakin menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Dalam setiap gumul, juang, dan sukacita kehidupan, kami percaya kasih-Mu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami yang datang kepadamu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.